Mari semua jemaat Tuhan, kita tepuk tangan, kita menari bersama-sama untuk kemuliaan-Nya. Mari katakan, ku berbahagia, amin. Yakin teguh, oh, oh, oh. Yesus abadi. Kepunyaan siapa? Kepunyaanku, amin. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, sekali lagi aku berbahagia, ku berbahagia. Kalau berbahagia senyum dong. Yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi. Kepunyaan kami Tuhan, aku warisnya, amin. Haleluya, ciptaan Roh Kudus. Sekarang katakan, aku bernyanyi bahagia, oh, oh, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji siapa? Selamanya. Katakan sama-sama, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, oh, oh. Lagu malaikat amat merdu, amat merdu. Kasih dan rahmat, kasih dan
Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi kami Tuhan, bagiku. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu dengan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan berkati seluruh jemaat yang mendengar, supaya kehidupan kami senantiasa dibangun di atas dasar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita melanjutkan apa yang menjadi tema di sepanjang bulan ini, supaya kehidupan kita adalah living with no regrets, hidup tanpa penyesalan. Di minggu yang ketiga ini, temanya adalah 3 alasan mengapa Anda harus menjaga hati. 3 reasons you should guard your heart, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu tempat di Amerika Serikat yang bernama Disneyland. Saya belum pernah ke sana. Nanti kalau saudara pernah ke sana atau mau berencana mau ke sana, ajak-ajak saya ya. Ya. Ada di sana satu wahana yang bernama It is a Small World, atau sebuah dunia yang kecil. Nah, di dalam wahana tersebut kita itu dengan menggunakan perahu ini, tempatnya ya. Kita itu akan berjalan di atas air dengan naik di atas perahu tersebut. Kita itu akan diajak menjelajah, melewati lorong-lorong, dan di kanan kirinya itu ada tuh bangunan yang indah-indah gitu ya. Ada boneka-boneka, ada lampu warna-warni. Indah banget saudara tempatnya ini. Nah, yang menarik, pada tahun 2007 sekarang 2023, 16 tahun yang lampau. Nah, 16 tahun yang lampau ini, tahun 2007, tempat ini, Disneyland ini ditutup selama 10 bulan. Kurang lebih ditutup selama 10 bulan. Kenapa ditutup? Karena mereka melakukan renovasi. Apanya yang direnovasi? Apakah ada peralatannya yang rusak? Ataukah karena bangunan boneka-bonekanya ini ada yang rusak sehingga perlu direnovasi? Ternyata bukan. Yang menarik, kenapa ditutup selama 10 bulan? Karena tempat duduk nih, nah ini yang didudukin oleh para pengunjungnya ini. Tempat duduk di dalam perahu yang ada itu tidak dapat lagi menampung para pengunjung yang datang. Karena pengunjung yang datang badannya mulai membesar, saudara. Sehingga perahunya ini harus diganti dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ternyata kayaknya saya juga ini termasuk, Bopo juga ya kan. Semakin hari semakin bertambah ya kan. Dulu datang gitu agak kurus, sekarang makin tambah gemuk gitu ya. Nah, ternyata di tahun yang sama itu kurang lebih orang naik berat badannya itu 12 kg. Dibandingkan 40 tahun waktu pertama kali tahun 1964 perahu-perahunya ini dibuat. Rupanya nggak muat lagi karena para pengunjungnya itu berat badannya udah nambah-nambah. Kurang lebih 12 kg. Sehingga harus direnovasi perahunya, saudara. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kenaikan berat tubuh rata-rata orang di Amerika Serikat yang sebesar 12 kg ini bukan hanya menyebabkan ukuran kursi ini nggak muat. Ternyata ada lagi saudara, yakni bahwa penambahan berat badan itu
mengakibatkan masalah kesehatan yang serius, ya. Kaitan antara penambahan berat badan atau obesitas dan kondisi kesehatan ini diutarakan oleh seorang yang bernama Daniel Lieberman. Dia seorang profesor pada bidang biologi di Harvard University. Di dalam satu bukunya yang berjudul Exercise, The Science of Physical Activity, Health and Rest, di sana dia melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian itu ternyata 75% orang yang berkunjung ke dokter di Amerika Serikat sebenarnya berobat untuk satu penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. 75% orang yang berobat sebenarnya penyakitnya itu adalah suatu penyakit yang dapat dicegah. Sebagai contoh, penyakit itu adalah penyakit yang bernama kardiovaskular atau yang lazim disebut sebagai penyakit jantung. Ada juga penyakit diabetes, penyakit ginjal, dan masih banyak penyakit lainnya. Sebagian besar dari berbagai penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah kalau orang rajin berolahraga. Penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes, sebenarnya ya sebagian tersebut dapat dicegah kalau orang rajin berolahraga sehingga terhindar dari kegemukan. Ini khotbahnya ini nyindir saya nih saudara. Saya udah badannya mulai nambah, olahraga juga mulai malas ya kan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi bukan berarti olahraga saja cukup ya. Bukan berarti menjaga makanan saja cukup. Hanya saja kalau persentasenya orang yang berolahraga itu secara persentase, secara kemungkinan ya kecil untuk terkena yang namanya penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit ginjal. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai contoh di Indonesia, salah satu penyakit yang paling mematikan itu adalah penyakit jantung atau heart disease ya. Berbagai macam banyak kematian di Indonesia itu karena penyebab utamanya sakit jantung. Saya masih ingat almarhum bapak kita ya, meninggal juga karena sakit jantung. Nah, di sini didapati bahwa berolahraga itu menjaga jantung tadi dengan cara berolahraga itu persentasenya ada kemungkinan untuk penyakit jantung itu kecil ya, bukan berarti nggak bisa, kecil. Nah di sini Bapak Ibu, dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lieberman ini ada satu kesimpulan yang dia bilang bahwa orang yang berolahraga secara teratur maka kemungkinan bagi dirinya untuk mengalami masalah dengan jantung itu akanlah sangat menurun. Siapa di sini yang mulai ada tanda-tanda? Nggak ada ya saudara ya. Sebelum ada tanda-tandanya lebih baik berolahraga saudara ya. Bukan berarti ya berarti memelihara kesehatan jantung dengan berolahraga itu merupakan satu tindakan yang bijak atau juga berhikmat ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kebenaran ini untuk berolahraga supaya kita bisa menjaga hati jantung kita ini tetap sehat. Kebenaran ini bukan hanya berlaku dalam hal kesehatan jantung secara jasmania, namun juga dalam arti secara kiasan atau figuratif. Karena kan kalau jantung itu dalam bahasa Inggrisnya itu kan disebut heart ya, hati. Kalau secara harifiah kita harus berolahraga untuk menjaga jantung kita tetap sehat, secara kiasan ya ada kan hati kita kan saudara. Ada di sini yang nggak punya hati? Secara kiasan juga hati kita ini perlu juga dijaga, perlu dirawat. Kata Alkitab ya, kata Alkitab di dalam kata jantung itu atau heart itu biasa diartikan artinya hati.
Nah, berarti Bapak Ibu, sebagaimana jantung atau heart secara jasmania itu harus dipelihara, demikian pula secara kiasan figuratif yang hati kita ini tadi, jantung tadi, perlu juga harus dijaga. Tentang hal ini di dalam Amsal 4 ayat 20 dikatakan begini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai 23, saya baca ayat 20, saudara baca ayat 21, kita mau baca bergantian ya. Firman Tuhan Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, 1, 2, 3. Ayat yang ke-22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, 1, 2, 3, ya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Di ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu, Allah melalui sang penulis kitab Amsal itu menempatkan dirinya seperti seorang bapa. Seorang bapa yang berbicara kepada anak-anaknya. Yakni kita umat-umatnya. Di ayat 20 kalau saudara perhatikan, Tuhan atau Allah itu berkata agar anak-anaknya itu memperhatikan secara sungguh-sungguh perkataan yang ia ucapkan. Tentu kalau Tuhan berbicara perkataannya penting, amin. Karena penting saudara harus sungguh-sungguh memperhatikan, amin. Bukan hanya itu saja, di ayat yang ke-21 kita itu harus menyimpannya perkataan Tuhan itu di dalam lubuk hati kita. Supaya Bapak Ibu kalau kita mentaati itu perkataan hikmat Tuhan yang penting itu, itulah yang akan membuahkan di ayat 22 kehidupan. Tentu seperti apa yang menjadi tema kita, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang tidak akan kita sesali. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah di ayat yang ke-23. Dinasehatkan di sana supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, ada 3 alasan kenapa kita perlu menjaga hati kita. Kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. Yang pertama, karena hati itu adalah tempat dari pusat kehidupan kita. Di ayat yang ke-23 tadi dinasehatkan supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Sebab hati adalah tempat dari pusat kehidupan kita. Kata hati atau heart dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Ibraninya atau bahasa perjanjian lama, bahasa asli perjanjian lama itu padanan katanya adalah lep, ya. Lalu kalau dalam bahasa Yunani kardia, makanya tadi ada penyakit kardio kan, penyakit jantung ya, berasal dari kata ini. Bahasa Yunani atau bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kata hati ini Bapak Ibu saudara-saudari, kalau jantung itu secara harfiah merupakan organ tubuh yang sangat penting, demikian pula halnya dengan jantung, hati secara kiasan itu. Di dalam Alkitab ini kata lep dalam bahasa Ibrani tadi dan kardia dalam bahasa Yunani, secara kiasan kata ini adalah sebagai tempat bagi orang untuk berperasaan, betul? Makanya dibilang sakit hatiku. Yang sakit hatinya atau jantung di dalamnya? Hatinya saudara, yang berarti secara kiasan terluka perasaannya. Amin. Tetapi
kata hati ini bukan hanya sekedar untuk perasaan, saudara. Tetapi juga merupakan tempat bagi orang untuk berpikir dan berkehendak. Jadi bukan hanya sekedar perasaan, saudara, tapi juga berpikir dan berkehendak. Sebagai contoh tentang hal ini ditulis tentang bagaimana kaitannya hati itu dengan berperasaan, berpikir dan berkehendak. Saya minta dulu Bu Elpi baca Amsal 15 ayat 13 dengan suara nyaring, Bu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kesedihan hati mematahkan semangat. Di sini hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Artinya perasaannya happy, seri, senang. Yang kedua kemudian tempat berpikir 1 Samuel 27 ayat yang ke-1. Mama Santana baca dulu dengan suara nyaring dan keras. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Di sini hati itu kaitannya dengan berpikir. Di sini dikatakan tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Ada perasaan, ada pikiran. Lalu yang ketiga, Inang Sinaga dulu baca dengan suara keras Inang. Yeskiel 38 ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbulnya dalam hatimu dan engkau membuat rencana jahat. Nah, di sini ini berbicara bahwa di dalam hati itu ada yang namanya kehendak atau niat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, di ayat-ayat yang sudah kita baca ini itu menjelaskan hati secara kiasan itu bahwa di dalam hati itu ada tempat orang untuk berperasaan, ada tempat untuk berpikir dan ada tempat juga untuk berkehendak. Itu sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi dinasehatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ya, hati ini merupakan pusat kehidupan kita. Kalau manusia hidup, ada nggak berpikir? Kalau manusia hidup, ada nggak berperasaan? Kalau manusia hidup, ada nggak berkehendak? Boleh angkat tangan? Enggak ya. Semua manusia itu yang hidup pasti Bapak berpikir. Yang kedua, berperasaan. Yang ketiga, kehendak. Kalau nggak ada pikiran, perasaan, kehendak, saudara tahu apa? Mayat yang pertama. Itu bukan manusia. Yang kedua, orang gila masih ada perasaan. Ya kan, makanya dia suka marah-marah gitu. Tetapi di sini Bapak Ibu, kenapa penting menjaga hati? Karena di hati itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kalau tidak itu dijaga dengan baik, itu yang merupakan pusat kehidupan kita, itu akan sangat berdampak sangat fatal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ini dikatakan gini, jagalah hatimu secara sembarangan gitu. Apa di situ dikatakan? Jagalah hatimu dengan segala apa? Saudara, kalau saudara ini semisalnya nanti saudara jadi orang hebat, atau saudara jadi orang pengaruh atau apalah, kalau mau ketemu seseorang yang jauh lebih berpengaruh daripada Anda, katakanlah ini Kapolda, kira-kira seenaknya mau bertemu atau prosedurnya sulit? Apalagi kalau mau ngomong lagi yang lebih tinggi, ketemu Pak Jokowi, katakan gitu. Bagaimana prosedurnya saudara? Pak, saya mau ketemu Bapak, langsung saudara bisa ketemu? Saudara enggak, kalau mau ketemu Pak Jokowi yang paling pertama di pos penjagaan aja saudara dari tanya, mau ngapain? Mau apa tujuannya kemari? Mau bertemu Pak Jokowi, mana suratnya? Kalaupun saudara ada bawa surat, masuk ke penjagaan berikutnya, langsung saudara diperiksa. Ya kan? Benar enggak saudara? Habis itu bukan langsung saudara bisa ketemu Pak Jokowi, ada lagi ruangan interogasinya lagi saudara. Makin mau dalam, makin mau ketemu sama Pak Jokowi, makin susah. Kenapa? Karena Pak Jokowi pusat daripada kehidupan bangsa Indonesia. Gak semua orang bisa ketemu Pak Jokowi. Betul saudara? Berarti penjagaannya Pak Jokowi
Bukan penjagaan kaleng-kaleng kayak Pak Steven, mau ditemui kapan aja bisa, saudara. Pak Jokowi itu harus dijaga dengan tidak sembarangan. Kenapa? Karena dia adalah pusat pemimpin daripada bangsa Indonesia. Sehingga harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Gak ada itu pas pampres yang santai-santai aja gitu. Kalau saudara lihat gak kalau Pak Jokowi lagi jalan pas pampresnya sibuk segala macam. Menjaga segala macam. Nah demikian juga Bapak Ibu. Apa yang menjadi pusat kehidupan kita, pikiran, perasaan dan kehendak tadi harus dijaga dengan baik, saudara. Kalau saja tadi seperti yang diceritakan untuk bertemu dengan para pemimpin-pemimpin yang tinggi itu penjagaannya begitu ketat, tidak sembarangan. Hal yang samalah juga Bapak Ibu. Kita perlu menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Oleh karenanya tadi ditulis di Amsal 4 ayat 23 ini Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan keep your heart with all vigilance, yang artinya jagalah hatimu dengan segala kesungguhan dan kewaspadaan. Karena apa? Karena itulah pusat kehidupanmu. Perlu dijaga dengan hati-hati, dengan kesungguhan. Karena itu menjadi pusat. Kenapa orang sering kali sakit hati? Tidak dijaga hatinya. Kenapa sering kali banyak orang gila? Gak dijaga pikirannya. Ya kan? Kan betul kan? Kan gak dijaga. Dibiarkan pikiran-pikiran yang negatif itu masuk begitu saja mempengaruhi dirinya. Sebagai akibatnya, makanya perlu dijaga. Karena itu pusatnya saudara. Haleluya. Amin. Perlu dijaga, itu pusat kehidupan. Yang kedua, kenapa harus dijaga? Ini karena hati tadi, pikiran, tempat pikiran, berperasaan, berkehendak itu, kalau hati kita kacau, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan. Tentang hal ini Bang Melki baca Amsal 40 ayat 23, baca dengan suara keras Bang. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan kalimat karena dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya firman Tuhan ini menyuruh kita agar menjaga hati. Karena alasannya dari hatimu itulah terpancar kehidupan. Memang bagaimana keadaan hidup kita ini Bapak Ibu itu sangat-sangat ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita dalam keadaan yang bugar, hidup kita pun menjadi bugar. Sebaliknya, kalau hati kita terpapar oleh kecemaran, sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan di Markus 7 ayat 21 sampai 23, maka sebagai akibat kehidupan kita itu akan menjadi najis. Apa itu kecemaran itu? Sobat saudara baca dulu satu orang, Bang Dani dulu baca dengan suara keras Bang. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23.
kebebalan. Ayat 23 Bang. Nah, saudara lihat ini. Apa katanya? Sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang. Timbullah segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserangan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini, jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau kita, hati kita Bapak Ibu tidak dijaga dengan baik-baik, kehidupan kita itu memancarkan apa yang sedang ada dalam hati kita Bapak Ibu. Prinsip inilah yang dikemukakan oleh sangat penting oleh Frank Outlaw, ya. Dia berkatakan gini ya, ini seorang pengusaha dalam bidang retail di Amerika Serikat. Ini saudara bisa lihat nanti di Google, banyak ini quote atau ucapannya ya. Dia bilang begini, what's your talk, they become word. What's your word, they become action. What's your action, they become habits. What's your habit, they become character. What's your character, it become your destiny. Nah, jagalah pikiran-pikiran Anda, karena pikiran-pikiran itu akan menjadi kata-kata Anda. Jagalah kata-kata Anda, karena itu akan menjadi tindakan Anda. Jagalah tindakan-tindakan Anda, karena itu akan menjadi kebiasaan Anda. Jagalah kebiasaan-kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter Anda. Dan jagalah karakter Anda, karena itu akan menjadi masa depan Anda. Berarti Bapak Ibu, kalau saya buat bagannya begini, ya kan, dimulai dari hati, ya, apa yang saudara pikirkan itu akan saudara ucapkan dengan kata-kata. Lalu itu akan menjadi satu tindakan Anda. Lalu dari tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Kenapa? Diulang-ulang tindakan tersebut akhirnya menjadi satu kebiasaan. Lalu dari sana akan menjadi karakter Anda. Lalu yang kemudian akan menjadi, itulah masa depan Anda. Haleluya. Ini coba cross check diri Anda masing-masing. Ini perlu kita cross check diri Anda masing-masing. Di manakah selama ini? Di manakah selama ini saya itu missing? Kenapa tindakan saya kok gini terus ya? Karena pikiran Anda. Kenapa kok kebiasaan saya itu begini ya? Karena mulai dari ini. Kok karakter saya kok keras ya? Kok karakter saya begini ya? Dimulai dari sini saudara. Kok masa depan saya sekarang gini ya? Dimulai dari sini dulu. Haleluya. Maka ini perlu diselidiki nih saudara. Ini menarik ini saudara. Pak, kenapa ya Pak ya? Kok saya malas sekali ke gereja? Anda tanya dulu pikiran Anda. Kenapa kok malas? Oh, ternyata di dalam pikiran saya gereja itu gak penting. Ya udah, itu mengaruh kepada tindakan Anda. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa ibadah itu gak penting. Jadi akhirnya ngaruh pada tindakan. Yang lain lagi apa contohnya saudara? Ini saudara menarik ini saudara. Ya kan saudara? Jadi jangan harapkan masa depan yang baik. Kalau dari awal pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, karakter Anda tidaklah yang baik. Jadi itu impossible saudara. Amin. Amin saudara. Saudara harus lihat. Ini menarik nih saudara. Kenapa kehidupan orang itu banyak yang demikian berhasil. Dan banyak kemudian kehidupan orang yang katakanlah menjadi sia-sia. Itu karena dimulai dari apa yang mengisi pikirannya saudara. Amin. Kalau di dalam pikirannya itu tidak penting, itu akan terwujud dalam kata-katanya, akan terwujud dalam tindakannya, dan terwujud dalam karakter dan kebiasaannya. Ada satu jemaat, satu orang ini ya,
Dalam pikirannya itu hidupnya itu untuk dirinya sendiri. Sebagai akibat kata-katanya itu manis di bibir, memutar kata. Ya kan? Karena hanya memikirkan pikirannya itu bahwa diisi ya hidup saya lah yang lebih penting, yang lain itu nggak penting. Berpengaruh nggak dalam tindakannya? Pengaruh. Sebagai akibat apa? Keluarganya pun ditelantarkan. Ya kan? Kenapa? Karena pikirannya dia tidak menganggap penting orang lain, dia hanya menganggap penting dirinya sendiri. Dan karena tindakan itu dilakukan berulang-ulang menjadi karakternya. Pada akhirnya ya tergambarlah masa depannya seperti apa. Haleluya, saudara. Haleluya. Ini mari kita memeriksa diri kita, Bapak Ibu. Keadaan kita saat ini di mana? Kenapa? Ada seperti apa? Kok bisa? Nah, ini kita harus cross check ini, Bapak Ibu ya. Karena hati itu adalah tempat bagi orang juga untuk berpikir, berkehendak dan perasaan. Maka kita sangat penting untuk menjaga hati, Bapak Ibu. Selama ini apa yang mengisi pikiran kita? Adakah pikiran-pikiran yang positif atau pikiran-pikiran yang negatif? Memandang orang selalu yang dilihatnya negatif. Keadaan selalu dilihatnya negatif. Kalau itu yang terus mengisi kehidupan kita, pasti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang amburadul. Amin, saudara. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, tentu apa yang akan muncul? Iman. Amin. Hidup yang positif. Kenapa? Karena kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebagai akibat, kata-kata kita juga yang sesuai dengan pikiran, sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai akibat, tindakan kita akan sesuai dengan firman Tuhan, kebiasaan dan karakter kita. Dan tentu masa depan kita akan menjadi masa depan yang indah. Amin. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara-saudari. Bangsa Israel kalau kita baca ceritanya kan luar biasa bebal. Ini tadi kayak kata ini tuh, bangsa Israel tuh kan kayak ini tuh, ya. Yang ini nih, si bebal ini. Tahu nggak ceritanya sejarah bangsa Israel kalau saudara ingat sekolah minggu? Dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Dengan apa dikeluarkannya? Dengan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Amin. Ya kan? Kalau saudara ingat apa? 10 tulah, laut Teberau dibelah. Bukan yang ecek-ecek, ya kan saudara? Terus waktu mereka di padang gurun, Tuhan pelihara mereka setiap hari loh. Bukan sekali seminggu dikasih makannya, setiap hari dikasih makan mana. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Hati mereka tidak mereka jaga. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Menggerutu mulu. Bersungut-sungut melulu. Ya kan? Sebagai akibat apa? Kalau saudara ingat ceritanya, waktu terakhir kali yang Musa perintahkan kisah 10 pengintai, ya kan? Kan 10 pengintai berangkat. 8 orang ngomongnya itu pahit dan gak enak didengar. Sehingga seluruh bangsa itu akhirnya apa? Marah-marah, ngamuk-ngamuk sama Musa. Bahkan akhirnya bersungut-sungut sama Tuhan. Itulah gak menjaga hati mereka. Gak bersyukur mereka selama ini kalau hidup mereka itu karena pertolongan Tuhan. Tapi hati mereka tetap aja diisi dengan sungut-sungut, berkeluh kesah, menggerutu. Sebagai akibat apa? Satu orang pun kecuali Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Yang suka menggerutu itu saudara, yang suka bersungut-sungut itu mate semuanya. Mate semuanya, nggak ada yang masuk saudara. Tuh, lihat hidup saudara hari ini banyak nggak pertolongan Tuhannya? Jangan menggerutu tuh. Jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan berkeluh kesah seolah-olah Tuhan tuh nggak pernah tolong saudara. Nanti seperti bangsa Israel saudara, kan dibinasakan, ini nggak tahu syukur ini kita. Bukan ya saudara ya, itu bercanda aja. Tapi di sini yang paling penting adalah untuk menjaga hati kita. Karena sekali lagi itulah yang memancarkan kehidupan kita. Amin saudara. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah kita perlu menjaga hati kita
Karena hati itu merupakan sasaran tembak atau sasaran utama dari lawan kita. Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu itu kita perlu sadari ada lawan loh Bapak Ibu. Lawan kita siapa? Iblis. Si setan itu nggak senang kalau saudara itu hidup dan mengalami rancangan Tuhan. Justru karena itulah si iblis dan malaikatnya itu, setan-setannya itu pasti itu akan berusaha menyeret kehidupan kita supaya kita itu terikut ke dalam jebakan Batman-nya ya saudaranya, sehingga kehidupan kita akan menjadi tercemar seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Karenanya nasihat Amsal ini sangat penting untuk kita ingat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena alasannya adalah karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari, perintah agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan tersebut menunjukkan. Nah ini saudara ya, bila kita bersikap lengah alias tidak waspada, maka tanpa kita sadari kita akan dipenuhi dengan kecemaran tersebut. Perhatikan ini kalimatnya, menarik ini saudara ya, bahwa perintah agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu menunjukkan bahwa bila kita bersikap lengah alias tidak waspada, maka tanpa kita sadari akan dipenuhi dengan kecemaran tersebut. Jadi bukan hanya jaga hati, tapi dengan kewaspadaan. Saudara pernah nggak lihat kalau nonton film, para penjaga di depan gerbang itu, bagaimana mereka menjaga saudara? Tombaknya di sini. Nggak ada tuh jaga sambil bertiktok ya, nggak ada saudara. Kenapa? Berjaga dengan kewaspadaan. Itu yang dimaksudkan dengan Amsal tadi. Jaga dengan kewaspadaan, bukan sekedar jaga biasa, tapi dengan kewaspadaan. Kenapa engkau perlu menjaga kewaspadaan? Dengan kewaspadaan karena ada musuh. Amin. Ada musuh. Kalau saudara lengah, ini yang saudara terjadi. Kalau kita lengah, tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan, inilah yang ada. Pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati orang dan menajiskan orang. Oleh karena itu dinasihatkan jaga dengan kewaspadaan. Bukan sekedar menjaga dengan hal yang biasa, kewaspadaan dengan kesungguh-sungguhan. Karena kalau saudara lengah, ini semua yang ada jadinya mencemari kehidupan kita. Boleh saudara cek mana ini yang saya, ini yang lengah, yang hari-hari ini akhirnya hidup saya dalam keadaan yang ini. Nah, mulai dari situ muncullah kewaspadaan kita untuk menjaga hati kita dengan lebih sungguh lagi. Amin. Kecemaran inilah yang akan merusakkan kehidupan dan masa depan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karenanya Patrick Buchanan ya, seorang direktur komunikasi dari Gedung Putih dan juga seorang kolumnis dan komentator pada sebuah media massa di Amerika Serikat, dia mengatakan begini Bapak Ibu ya. The food that enters the mind must be watched as closely as the food that enters the body. Makanan yang masuk ke dalam pikiran itu haruslah dijaga seketat seperti salah ini, saya terjemahannya salah ini ya. Harusnya ini the mind-nya ini di sini. Jadi makanan yang masuk ke dalam pikiran maaf kok salah ya. Makanan yang masuk ke dalam pikiran haruslah dijaga seketat. Ya, benar.
Jadi maksudnya ini saudara, kalau sekarang itu kan, kalau saudara lihat Indomie, di Indomie itu atau makanan-makanan lain itu ada bahan-bahannya di situ, terdiri dari apa aja di situ. Betul? Kenapa dituliskan seperti itu? Karena di masa sekarang orang itu menuntut hidup sehat. Jadi kalau dilihat di ini makanan ini komposisinya terdiri dari apa aja? Oh oh maaf ini nggak bisa, ini saya alergi. Oh yang ini nggak bisa, ini berbahaya bagi jantung saya. Kenapa? Karena ada indikasinya di sana. Nah hal yang sama Bapak Ibu dengan pikiran kita. Hari-hari ini media massa itu menggempur pikiran kita, betul? TV, apalagi Facebook, apalagi Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu menggempur pikiran kita. Benar? Tentang banyaknya pengajaran-pengajaran yang salah. Dan kalau kita tidak menjaga itu, kita biarkan itu masuk terus tanpa kita saring, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu akan merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi informasi yang diberikan tidak benar. Karena bisa jadi pengajaran yang diajarkan tidak benar. Tetapi karena kita membiarkan itu semua masuk ke dalam pikiran kita, menguasai kehidupan kita, mengarahkan tindakan kita yang berujung kepada penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus dalam hal ini saudara menimbang di zaman sekarang ini, di zaman era media digital begitu luar biasa ya, kita harus penuh dengan pertimbangan, menyaring berbagai macam informasi. Amin. Berbagai macam pengajaran, berbagai macam nasihat. Jangan saudara masukkan itu tanpa ada penjagaan, tidak ada saringannya, masuk semua, terima semua. Sebagai akibat banyaklah yang tersesat jadinya saudara. Haleluya. Nah yang kemudian tentang sikap waspada ini menarik ini dari cerita oleh seorang Nikita Khrushchev. Nah ini Perdana Menteri pemimpin negara Rusia ya, itu dia waktu sama Soekarno itu ya, waktu tahun 60-an. Dia menarik ini ceritanya ini, saya luar biasa. Ini sebenarnya udah pernah diceritakan ini ya, tentang bagaimana kisah yang diceritakan Nikita Khrushchev ini. Dia mengatakan gini ya, tentang cerita ada seorang satpam. Saudara tentu pernah mendengar cerita ini, saya yakin ya. Seorang satpam yang bertugas menjaga pintu gerbang sebuah pabrik penggergajian kayu di kota Leningrad ya, sama kayak Jordan kan ada satpamnya itu kan ya. Ini ada juga satpamnya ini. Satpamnya ini sudah lama bekerja di situ sehingga dia itu udah kenal semua pekerja-pekerja yang ada di pabrik tersebut ya. Karena udah lama dia kenal siapa-siapa aja ini yang keluar masuk ini. Nah, yang menarik nih, ini tentang pentingnya berwaspada terhadap penyelusupan atau penyelundupan ya. Suatu sore seusai jam kerja, ia melihat seorang pekerja ya yang bernama Peter Petrovich. Dia itu sedang mendorong sebuah wheelbarrow ya, itu kayak gini ya kan, gerobak yang biasa dipakai oleh para pekerja kan, biasa sering kita lihat ini kan gerobak ini kan. Jadi dia lihat itu si Peter Petrovich itu sedang bawa gerobak gini ya, lewat pintu gerbangnya ya. Dan dia melihat di dalam gerobak ini ada satu bungkusan. Ada semacam bungkusan berisi kantung begitu ya, bungkusan itu ya, yang ukurannya tidak terlalu besar. Dilihatnya si Peter Petrovich ini sedang mendorong dan membawa keluar dari pabrik untuk dibawa pulang. Langsunglah si satpam tadi ini menghentikan Petrovich dan bertanya gini, mau kemana? Apa yang kau bawa? Katanya. Ya kan? Si Petrovich menjawab begini, ini mah hanya sekedar serbuk kayu, ini bekas-bekas kayu saya di sana loh ya, yang sama sekali tidak berharga. Si penjaga tadi bilang, kamu pikir saya ini anak kemarin sore? Buka sekarang isi kantongannya, saya mau lihat, katanya gitu ya kan.
Dan Petrobit pun membuka bungkusan tersebut dan menuangkan isinya ke dalam wheelbarrow ini, gerobak ini. Dan isinya memang hanyalah serbuk-serbuk kayu yang tidak bernilai. Serbuk kayu yang selama ini biasanya dibuang ke tempat sampah, ya. Oleh karena itu si penjaga pabrik pun tadi, oh ya udahlah, karena serbuk kayu ya udahlah, pergilah. Dibiarkanlah si Petrobit ini pergi. Nah, yang menjadi menarik, kejadian ini terjadi setiap sore di sepanjang minggu itu. Terjadi lagi. Petrobit lewat dengan wheelbarrow, ada di atasnya serbuk-serbuk kayu. Udah seminggu nih terjadi nih, saudara. Si satpam pun bertanya, ya, wah, dia pun penasaran kok si Petrobit ini kok dibawanya serbuk kayu yang nggak berharga ini terus saja lewat di sini. Padahal nggak seberapanya itu, untuk apa ya? Penasaran dia. Oleh karena itu si satpam pun bertanya secara pribadi kepada si Petrobit tadi. Dia bilang gini, ayo Petrobit, kau kan kawan kau kan, udahlah jujurlah, apanya yang sesungguhnya engkau selundupkan di depan mataku, katanya. Aku itu akan membiarkan dirimu lewat dan membawa pulang ke rumahmu. Sekarang ceritalah apa yang kau selundupkan. Sambil tersenyum, si Petrobit menjawab begini, aku menyelundupkan setiap hari gerobak sampah wheelbarrow ini dari pabrik dan membawa pulang ke rumah. Setiap hari aku membawa gerobak yang baru, setiap hari dibawa ke rumah. Saudara, cerita yang luar biasa, saudara. Nggak sadar yang diselundupkan bukan serbuk kayunya, saudara. Tapi gerobaknya setiap hari berhasil lewat satu. Selama seminggu lewat terus. Bapak Ibu, cerita yang sama ini juga, iblis itu hati-hati loh. Iblis itu juga dalam menyelundupkan, menyusupkan kecemaran dalam hati kita itu bisa jadi seperti begini. Nampaknya di luar aman-aman saja. Ya biasa, memang orang juga lakukan gitu. Tapi sebenarnya sedang terjadi kecemaran yang diselundupkan. Bisa saja kita melihat, ini aman-aman saja. Sama seperti satpam melihat, ya bawa serbuk kayu aman-aman saja. Kita juga mungkin, ya aman-aman saja ya. Gak ada yang salah, normal. Tapi hati-hati saudara, bisa jadi si iblis sedang menyelundupkan, sedang menyelusupkan kecemaran itu. Yang saudaranya lihat nampaknya aman-aman saja. Saudara-saudari, begitulah kecemaran yang akan mengakibatkan hidup kita berakhir di dalam keruntuhan. Iblis itu juga licik loh menyelundupkannya ke dalam hati kita, betul? Dia menyelundupkannya nampaknya hal-hal tersebut tidak membahayakan. Oleh karena tidak bahaya, ya nggak waspada. Sama seperti satpam tadi, nggak ada yang membahayakan. Jadi nggak ada perlu yang diwaspadai. Kalau bawa gerobaknya dalam satu truk mungkin mencurigakan, kenapa truk? Tapi nampaknya nggak mencurigakan, biasa saja. Nah saudara, kita perlu di sini hati-hati loh. Hati-hati. Kalau tidak hidup kita akan berakhir dalam berantakan. Nggak apa-apa kok. Aman-aman saja. Biasa saja. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Dari cerita ini kita belajar bahwa pentingnya kewaspadaan. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita tutup di dalam doa, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan untuk memeriksa hati kita. Untuk memeriksa hati kita, adakah kecemaran yang saat ini iblis sedang selundupkan, sedang susupkan ke dalam hati Anda, sehingga hidup Anda sekarang ini sedang berada dalam kecemaran,
sehingga itu menajiskan kehidupan kita. Di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini dalam doa pagi, saya berulang kali berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-23 sampai 30. Yang dimaksudkan di sana dalam Mazmur tersebut adalah berbicara tentang personal righteousness. Bahwa seseorang yang datang beribadah kepada Tuhan, dia bukan hanya memisahkan kehidupan seremonial ibadah dengan perilaku sehari-hari. Itu enggak dipisahkan seperti itu, saudara. Di dalam pemazmur, kehidupan orang yang seremonial datang dalam rumah ibadah kepada Tuhan, tindakannya itu dibuktikannya dengan mengikuti kehidupan yang benar. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita renungkan. Jangan kita hanya datang setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita hanyalah kehidupan seremonial ibadah. Kehidupan perilaku kita tidak mencerminkan kehidupan seremonial ibadah kepada Tuhan. Daud berulang kali di dalam Mazmurnya mengatakan, siapakah orang yang boleh naik ke ganung kudusnya Tuhan? Siapakah orang yang boleh bertemu Tuhan di dalam rumahnya? Orang yang baik hatinya, orang yang bersih tangannya dari kejahatan. Amin, saudara. Nah, mari saudara kita sekarang renungkan firman Tuhan ini. Minta Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kita. Adakah selama ini kita membiarkan si iblis menyelusupkan kecemaran-kecemaran dalam hidup kita, sehingga dari sana mulai terlihat kehidupan kita yang semakin berantakan? Mari ambil waktu sejenak, minta Roh Kudus untuk membukakan, menyingkapkannya bagi kita, dan minta Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk membawa kita keluar daripada kecemaran-kecemaran tersebut. Kecemaran-kecemaran yang akan merusak kehidupan kita. Kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Seberapa besar pun dosa pelanggaran kita, kejahatan kita, kecemaran kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Sudah sepantasnya kita untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan, menaruh penghormatan di dalam karya salibnya. Apapun yang sudah ataupun yang telah kita lakukan, hal-hal yang jahat, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon ampun kepadamu. Kalau selama ini kami membiarkan hati kami dipenuhi dengan kecemaran-kecemaran, sehingga dari dalam hati kami timbul segala pikiran yang jahat, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul pembunuhan, timbul penjinahan, timbul keserakahan, timbul kejahatan, kelicikan, awan nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Hari ini kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Firman-Mu berkata, jika kami datang dan mengaku setiap dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau akan menyucikan dan mengampuni semua kesalahan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan ampun kepadamu ya Bapa. Dan mulai hari ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk menjaga hati kami, supaya hati kami senantiasa bersih, supaya kami menjadi orang-orang yang menerima anugerah Tuhan dengan rasa yang syukur, dengan bersyukur, bukan dengan berkeluh kesah, bukan dengan tidak menjaga, menghormati pengorbanan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan tidak lagi berada dalam kesia-siaan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kata firman-Mu. Kami adalah ciptaan yang baru Tuhan. Kalau kami setiap hari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan kerinduan, dengan memohon pengampunan, Tuhan, Engkau bersedia menyucikan dan menguduskan dan membuat kami ciptaan yang baru senantiasa. Tuhan, kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada ini yang Tuhan sudah berikan dengan sungguh-sungguh, menghormati hidup yang satu kali, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Hidup yang singkat, hidup yang sementara, hidup yang sebentar ini, yang seperti kata firman-Mu hanya seperti sekam yang gampang saja ditiupkan angin. Hidup kami ini cepat berlalu seperti uap. Biarlah kami menghargai setiap ada waktu yang ada,
memuliakan nama Tuhan. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu kapan kehadiran Tuhan, kapan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau menjaga-jaga, sebab kata firman-Mu, berjaga-jagalah dan berdoalah. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini juga menyuruh, menasihati kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dengan kesungguhan. Karena dari sana akan terpancar kehidupan. Tuhan, kami mau Tuhan, seperti nasihat yang sudah disampaikan ini, kami sungguh-sungguh menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami. Supaya hati kami, tempat pikiran, perasaan dan kehendak itu memancarkan kehidupan. Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang pada akhirnya bukanlah kehidupan yang penuh dengan penyesalan, tapi kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memiliki arti. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.